Ya, shalom saudara, apa kabar? Jumpa lagi di dalam Voice of Hope. Saya pernah dengar ada teman yang punya restoran, cerita bahwa seringkali ketika makan, dia nyari makanan pembantu. Padahal restoran itu cukup terkenal, cukup masakannya enak. Tetapi ketika ditanya, kenapa cari kok, kalau mau makan kok nyarinya makanannya pembantu? Dibilang bosan. Setiap hari saya melihat menu makanan ini, walaupun makanannya, tapi karena tiap hari saya melihatnya, lalu bosan. Ya, pingin cari makanan justru yang sederhana, yang tidak mahal gitu ya. Nah, saya rasa ini hal yang biasa, umum. Namun ada teman yang lain lagi, aneh menurut saya. Dia jualan ayam goreng di pinggir jalan. Satu hari saya bertanya kepada dia begini, tentu bosan ya, tiap hari melihat ayam goreng gitu ya. Tentu pingin yang lain. Terus jawabannya apa? Dia bilang, oh enggak, saya tetap suka dengan ayam goreng saya. Kenapa? Kalau saya sendiri bosan, bagaimana saya bisa menjualnya? Bagaimana saya bisa meyakinkan orang lain untuk menjadi pelanggan di sini? Kalau saya sendiri bosan. Ini satu hal yang menarik menurut saya. Saudara, saya beberapa kali, atau mungkin pernah lah, ketemu dengan rekan-rekan hamba Tuhan, kami ngobrol-ngobrol, dan ketika saya mencoba mengajak berbicara firman Tuhan, jawabannya apa? Jangan bicara firman terus ah. Hari-hari kita bicara firman, bosan, bicara yang lain lagi. Hah? Saya jujur saja saudara, kita sebagai hamba Tuhan, bosan membicarakan firman Tuhan. Nah terus kita sendiri bosan membicarakan firman Tuhan. Lah bagaimana orang lain mau mendengarkan firman Tuhan? Makanya di dalam Amsal 1 itu dikatakan orang yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Kita bosan dengan firman Tuhan? Ya makanya jangan heran kalau kita tidak berbahagia. Tetapi saudara, firman Tuhan berkata kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Artinya bahwa sebetulnya tidak ada istilah yang namanya bosan kalau kita membicarakan firman Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Mungkin kita berkata, merenungkan siang dan malam, terus apa? Tidak ada waktu lain untuk memikirkan yang lain, misalnya usaha, pekerjaan. Tentu bukan berarti kemudian kita di dalam pikiran kita hanya dipenuhi, bahkan pendeta pun juga harus memikirkan keluarganya. Pendeta pun juga harus memikirkan jemaat, dan tentu tidak dipenuhi dengan hanya memikirkan firman. Tetapi yang dimaksud di sini bukan berarti kita tidak memikirkannya, tetapi maksudnya adalah firman Tuhan ini apakah mewarnai kehidupan kita? Apakah itu menjadi bagian dalam kehidupan kita sehingga setiap apapun yang kita lakukan, apapun yang respon kita, mungkin ada orang rajin mengutip ayat Alkitab, tetapi ketika dia disinggung sedikit, manusia lemahnya muncul. Itu bukan orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena buat apa kita mengutip ayat-ayat Alkitab, tetapi dalam kehidupan kita tidak keluar. Yang orang nantikan adalah orang yang di dalam kehidupannya siang dan malam diwarnai oleh firman Tuhan. Sehingga sekalipun mungkin dia tidak ngomong firman Tuhan, tetapi reaksinya, responnya ketika dia menghadapi sesuatu, itulah yang menentukan. Dan biarlah kita bukan hanya suka memperkatakan firman Tuhan, tapi memang kehidupan kita diwarnai oleh firman Tuhan setiap hari. Dan firman Tuhan berkata, berbahagia orang yang demikian. Tetap kuat dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.